A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Pada kali ini kita akan mengkisahkan Nabiullah Syuaib alaihissalatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Syuaib alaihissalam adalah dari 4 orang nabi yang disebutkan berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabiullah Hud alaihissalam, Nabiullah Soleh alaihissalam, Nabiullah Syuaib alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 nabi ini adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Syuaib alaihissalam kepada orang-orang yang berada di negeri Madian. Negeri Madian tidak jauh jaraknya dari negeri Sadum, yang mana kita ketahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada orang-orang di kota Sadum, kaumnya Nabi Lut. Karena telah melanggar apa yang Allah larang, Allah telah habisi kaum Sadum. Dan tidak jauh tempatnya dari negeri Sadum, namanya negeri Madian. Sekarang kota Sadum dan Madian berada di wilayah Yordania. Kemudian, apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Syuaib? Mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Al-Aikah, salah satu pohon di masa itu yang mereka sembah. Na'udzubillah min zalik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila Madian akhahum Syuaibah kala ya qaumi budullah malakul min ilahin ghairuh. Allah mengutus kepada orang-orang yang berada di negeri Madian saudara mereka, yaitu Nabiullah Syuaib alaihi salatu wassalam, dan mengatakan kepada mereka, sembahlah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Dan mereka selain melakukan kesyirikan, ada amal-amal buruk yang mereka lakukan. Di antaranya qad utorik. Mereka sering sekali merampok. Mereka sering sekali menakut-nakuti orang-orang yang jalan di daerah mereka. Mereka minta dari hasil-hasil yang dibawa oleh orang-orang yang lewat di daerah mereka. Ditambah lagi mereka orang-orang yang suka curang. Kalau mereka membeli barang, ngambilnya banyakan, kalau bayar dikitan. Jadi mereka ini mencurangi timbangan. Makanya kata Nabi Syuaib, wala tangkusul mikyala wal mizan. Jangan kalian suka mengurangi takaran dan timbangan. Mereka suka mengurang-urangin timbangan. Kalau dagang dikurangin takarannya, kalau beli ditambah-tambahin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Syuaib menyampaikan kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar, agar mereka kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk mereka. Selanjutnya, apa yang mereka katakan? Qalu ya Syuaib, as-salatu katamurka an natruka mayabudu abauna aw anak ala fi amwali manasya. Hei Syuaib, kata mereka, apakah ajaran agamamu memerintahkan kamu agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami yang telah dicontohkan oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami? Kita lihat, orang bodoh lagi-lagi mengikuti ajaran nenek moyang. Innaka la antal halimu rasyid. Mereka mencela Nabi Syuaib. Kau ini emang orang yang sangat bijaksana, sangat berakal lurus. Padahal maksud mereka menyindir Nabi Syuaib. Lalu akhirnya Nabi Syuaib memperingati mereka lagi akan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya qaumi la yajrimannakum siqaqi ayusibakum mislu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma soleh wa ma qaumu lutin minkum bibaid. Katanya Nabiullah Syuaib, hai kaumku, jangan sampai kalian berbuat jahat sampai menentang aku. Khawatir kalian akan ditimpa dengan azab, dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti yang terjadi dengan kaumnya Nabi Nuh, di mana terjadi banjir besar yang menghabiskan kaumnya yang menentang Allah, atau yang terjadi pada kaum Nabi Hud, kaum Ad yang sombong, bagaimana Allah habiskan dengan angin yang besar, atau terjadi seperti kaumnya Nabi Soleh dan kaumnya Nabi Lut. Padahal jarak waktu dan tempat mereka dengan kaum Lut tidaklah jauh. Kalian ini hidup yang masanya tidak jauh dari kaum Nabi Lut, dan negeri kalian tidak jauh dari negeri Sadum, yang mana kita tahu kota Sadum dibelah oleh Jibril dan diangkat ke langit, hingga malaikat di langit mendengar lolongan anjing yang ketakutan. Lalu Allah balik dan hempaskan ke bumi. Tak hanya itu, Allah hujamkan lagi mereka dengan batu berapi yang sudah bertuliskan nama-nama mereka. Allah habisi. Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Wastaghfiru rabbakum, kata Nabi Syuaib, segeralah kalian minta ampun kepada Allah Tuhan kalian. Summa tubu ilaih, segeralah taubat kepadanya. Inna rabbi rahimu wadud, sesungguhnya Tuhanku maha penyayang dan maha pengasih. Apa yang mereka katakan? Qalu ya Syuaib, mereka katakan, wahai Syuaib, la nafqahu katsiran mimma takul wa inna lanuraka finna doifah. Itu yang mereka katakan. Hei Syuaib, kita tidak banyak ngerti apa yang kau omongin. Kita tidak paham, kita tidak mengerti. Lagi-lagi mereka dusta, padahal mereka paham. Karena Nabi Syuaib adalah seorang khotib, seorang yang ahli dalam berpidato. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaka khotibul anbiya, Nabi Syuaib adalah khotibnya para nabi alaihissalam. Dan mereka menyindir Nabi Syuaib dengan mengatakan, fisikmu lebih lemah dibanding kami Syuaib. Astaghfirullahalazim. Kita lihat, orang kalau Allah sudah tutup hatinya, maka diberi nasihat bagaimanapun mereka tidak akan mau mendengar, karena hatinya sudah mati. Lalu datanglah waktu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kejahatan mereka, suka merampok, suka berbuat kesyirikan, dan suka mengurangi timbangan dan menambah-nambah timbangan apabila mereka membeli. Akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka, kepada kaum Syuaib yang membangkang. Azabnya ada 3 macam. Yang pertama, mereka ditimpa dengan panas. Karena angin itu Allah stop, air tidak lagi bermanfaat. Manusia mana yang bisa tahan kalau hidup tanpa air? Panas, angin tidak ada, kemudian mereka tidak mampu di luar, mereka masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Di dalam rumah mereka juga berat, tapi di luar lebih panas. Lalu Allah datangkan awan, persis seperti kaum Hud yang didatangkan awan hitam, seperti ada naungan awan. Sejuk sekali hingga mereka mau ngadem di sana. Tanpa ada yang perintah, mereka semua pun keluar dari rumah-rumah mereka dan mereka mendatangi awan itu dan bernaung di bawah awan hitam itu. Allah berfirman, "Fakazzabuhu fa'akhadahum azabu yaumin zilah." Maka pada saat itu mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Allah mengazab mereka dengan azab yang di hari ada naungan awannya. Ternyata apa? Begitu mereka kumpul di bawah awan hitam tersebut, turun hujan api. Fa'askid alaina kisafam minas sama in kunta minas sodikin. Yang mana sebelum azab ini datang, mereka pernah mengatakan kepada Nabi Syuaib, kalau memang betul kamu utusan Allah, datangkan azab kepada kami yang sering kau katakan. Mereka yang meminta. Akhirnya apa? Begitu di bawah awan hitam, lagi berkumpul karena ingin ngadem, berharap hujan air, ternyata yang turun adalah hujan api. Api yang Allah turunkan. Mereka pun berlarian dan balik ke rumah-rumah mereka bagi yang masih bisa selamat pada saat itu. Mereka kabur dan kemudian Allah datangkan lagi 2 macam azab. Yang pertama, wa akhazatil lazi nazolamu soihah, datang suara yang keras, yang menurut tafsir adalah suara malaikat Jibril alaihissalam.
suara keras dari langit, fa asbahu fi diyarihim jasimin, mereka bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ditambah lagi apa? Dan juga didatangkan azab yang lain, yaitu gempa yang sangat dahsyat. Inilah yang menimpa kaum Nabi Syuaib. Karena apa? Karena mereka curang dalam berdagang, kecurangan dalam berusaha, sering menzolimi orang. Emang orang tidak tahu apa yang kita lakukan, tapi ingat, Allah tahu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ka'alam yakhna fiha, daerah itu seperti sebelumnya tidak ada orang sama sekali, di mana pasar sudah tidak ada, di mana anak-anak bermain, di mana orang-orang yang sedang bergembira, di mana orang-orang yang sedang melakukan hal-hal yang lain. Tidak ada, sepi. Allah habisi, tidak tersisa, hancur semuanya. Inilah kalau azab sudah datang. Oleh karenanya, dari kisah Nabi Syuaib kita bisa mengambil kesimpulan yang besar. Carilah rizki yang halal, karena banyak tapi buruk, haram, jangan. Biar sedikit, yang penting halal, membawa keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 100, Qul la yastawil khobis wa toib, walau azabaka kasratul khobis, fattakullah ya ulil albab, la'allakum tuflihun. Tidak sama, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Tidak sama uang yang haram dengan uang yang halal. Kalaupun banyak yang haram itu kadang-kadang lebih kamu sukai, fattakullah ya ulil albab, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang yang punya akal, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jangan coba-coba curang dalam berdagang. Jangan coba-coba mencari rizki yang haram. Jika kau bawa ke dalam rumahmu, istrimu hancur, anak-anakmu hancur, sekelilingmu hancur, keluargamu juga hancur. Wa iyazubillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Mari kita cari rizki yang halal. Yang halal bawa keberkahan, walaupun tampaknya sedikit, tapi sungguh yang haram itu pasti akan hancur, pasti akan musnah walaupun banyak. Cepat atau lambat akan Allah hancurkan. Maka berakhirlah kisah Nabi Syuaib. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.